Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Today Webtoon episode 7. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silakan cek videonya di playlist. Check it out. Episode 7 menampilkan Maem berolahraga dan bertemu dengan Donghee. Di tengah pembicaraan, Donghee meminta Maem untuk membaca karyanya sebelum ia menyerahkan ke kontes. 제 작품 한 번만 봐주실 수 있을까요? 그래도 작가님 작품이라면 기대되고 궁금한데요. Kini Pak Jang meminta kepada atasannya agar tak menghapus situs webtoon dan membiarkan waktu seperti yang telah dijanjikan. Begitu kembali, Pak Jang memanggil Seokji dan juga Junyoung ke ruang rapat dan meminta Junyoung menuliskan alasan yang bagus agar situs webtoon tidak dihapus. Seokji mendapatkan panggilan masuk dan ia mengabaikannya, membuat Hyemi berkata bahwa Seokji begitu kejam. Di sebuah restoran, Nonagi mengatakan bahwa wanita itu adalah mantan produser di Gingertown dan mereka sempat berpacaran. Setelah selesai membayar tagihan, ia melihat ke arah ID card Maem, kemudian pergi dari sana. Maem yang tengah bersama dengan Pak Baek menolak ketika karya Pak Baek akan diantar oleh kurir. Di saat Donghee datang, Pak Baek menanyakan perihal Maem yang menjamin karya Shinde. Kemudian adegan dilanjutkan dengan mereka kini yang tengah berada di meja makan. Namun Shinde terus melihat ke arah Donghee, hingga ia terkejut dan langsung ketakutan saat istri Pak Baek menyentuhnya. Donghee penasaran dengan sikap Shinde. Dengan ketakutan, Shinde memberitahu kalau dia akan seperti itu saat ada wanita yang menyentuhnya. Berbeda cerita dengan Maem karena wanita baik itu telah mendukungnya selama ini. Di kantor webtoon, Pak Choi gemas dengan ulasan komik Oyun, karena menurut akun penyihir webtoon, karya tersebut dinilai buruk. 저도 당해봐서 알아요, 그 심정. Oyun yang melihat ulasan itu pun mengacak-ngacak rambutnya. Di lain tempat, pemilik dari akun itu membuat komentar kalau dirinya akan membuat ulasan sesuai dengan apa yang ia rasa. Dan ternyata, itu adalah adiknya Maem yang bernama Nuri. Donghee memeriksa komik mendapatkan panggilan dari ibunya meminta untuk segera pulang, kalau ia tidak bisa debut tahun ini, dan tak membuang-buang waktu. Setelah panggilan itu terputus, Donghee mengingat kalau Shinde pernah mengatakan kalau Maem adalah penyelamatnya, dan dia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Maem. Keesokan harinya, Donghee mendatangi kantor webtoon. Di saat Maem melihat komiknya, jawaban Maem kurang membuatnya puas. Maem tidak mengatakan bahwa komiknya itu menyenangkan. Hujan turun. Maem datang membawa payung sekaligus memberikan ia sebuah benda yang dulu ia dapatkan dari ayahnya. Bambu yang tidak pernah tumbuh dan hanya memperkuat akarnya saja. Tetapi begitu akarnya kuat, maka ia akan tumbuh dengan pesat. Junyoung yang berada di meja kerjanya mendapatkan panggilan, namun ketika Seokji datang, ia dengan cepat menutup ponselnya. Seokji datang mengajaknya rapat dengan Lee Woo-jin. Ternyata yang menghubunginya adalah Pak Hyo. Seokji meminta Junyoung agar mengasuh Woo-jin. Junyoung meminta agar komiknya diubah sedikit untuk menambah romansa. Kini Junyoung tengah berbicara dengan Pak Hyo yang memintanya untuk segera mengirimkan laporan yang ia butuhkan. Sedangkan di ruang webtoon, Pak Jang tengah bahagia setelah ia menerima kabar dari atasannya bahwa webtoon berhasil masuk ke laman utama. Pak Hyo mempertanyakan perihal keputusan memasukkan webtoon ke laman utama. Dan Pak Hyo berpendapat bahwa wanita itu telah condong ke sebelah pihak. Namun wanita itu mengatakan ia hanya menyamakan kedudukan saja. 왜 그런 생각을 하지? Tim webtoon melakukan rapat mengatakan akan ada komik baru di pekan depan, dan salah satunya komik milik Shinde. Pak Jang mengucapkan terima kasih atas bantuan Junyoung. Maem mencoba menghubungi Shinde memberitahukan kabar baik ini. Setelah panggilan terputus, Donghee menanyakan apakah itu Maem. Kemudian ia menceritakan apa yang telah Maem katakan.
Mereka iri karena sebentar lagi komik milik Shinde akan debut. Berbeda hal dengan Dong-hee yang telah 10 tahun. Mendengar itu, Shinde menegurnya mau sampai kapan ia mengutuk dirinya sendiri. 형, 이번에 꼭 당선돼서 데뷔하실 거예요. 제가 임동희 작가? Dong-hee yang baru pulang melihat pengumuman dari kontes, namun lagi-lagi ia gagal. Tanpa sengaja, ia melihat komik milik Shinde. Saat ia melihat salah satu gambar, membuat ia seperti mengalami hal tersebut secara nyata. Shinde yang baru sampai tidak melihat keberadaan Dong-hee. Shinde yang mencoba menyalakan laptop tiba-tiba berubah panik ketika laptop itu tidak bisa dinyalakan. Dan ia tidak mencadangkan file yang membuat Shinde marah, karena berpikir bahwa temannya yang telah melakukan hal itu. Lalu terjadilah pertengkaran yang membuat Pak Baek datang. Ma-eum yang tengah bersama dengan Jun-young terkejut ketika Shinde mengatakan filenya telah hilang. Untung saja Ma-eum menyimpan file yang dulu sempat dikirimkan untuknya. Pak Baek juga meminta untuk tidak mempermasalahkan hal ini lagi. Ma-eum dan Dong-hee yang bertemu menanyakan perihal Shinde. Dong-hee merasa iri dengan Shinde karena laki-laki itu memiliki produser yang perhatian. Ketika Ma-eum meminta file agar nanti dapat ditunjukkan kepada Seok-ji, ia malah menolak. Ia kecewa karena 10 tahun tak ada perkembangan dalam webtoonnya. Bahkan setiap ada orang yang bertanya, dia akan terlebih dahulu merendahkan dirinya agar orang lain tak memiliki kesempatan itu. Saat membaca komik milik Shinde, ia merasakan sesuatu yang tak ia rasakan pada komiknya, yang membuat ia gelap mata. Ia terus berusaha namun sia-sia. Saat merapikan barang-barangnya, Pak Baek datang menanyakan apakah ia pergi tanpa berpamitan. Saat keduanya berada di sofa, ia mengucapkan terima kasih karena telah membantunya selama ini. Walaupun ia tidak dapat sukses seperti yang lain, mungkin ini adalah akhir dari perjuangannya. 꿈을 꿀 수 있었습니다. Keesokannya, Ma-eum menyerahkan ulasan untuk revisi komik Dong-hee. Namun Dong-hee mengatakan bahwa ia akan berhenti untuk menulis webtoon mulai dari sekarang. Ia mengaku kalau dirinya yang telah merusak laptop Shinde. Ia meminta maaf karena telah melakukan itu. Ma-eum mengadu kepada ibunya ada seorang calon seniman menyerah dengan impiannya, membuat ia mengingat bagaimana kesedihan ayahnya dengan keputusan yang telah ia ambil. Di ruangan para editor, Pak Baek datang mengatakan bahwa mulai hari ini Dong-hee akan berhenti menjadi editor. Dong-hee mengatakan kalau ia akan kembali ke kampung halamannya di Busan. Melihat ada yang tertinggal, Shinde mengantarkannya. Dengan rasa menyesal, Dong-hee memberitahu bahwa ia yang telah merusak laptop milik Shinde. Ia berharap agar Shinde berhasil dan sukses. Jun-young yang baru saja sampai ke lantai 2 melihat dan hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, ia mendapatkan panggilan dari Pome. Wanita itu mengatakan kalau ada yang mengawasinya. Lalu ia bergegas pergi dari sana, dan ternyata kejadian itu diperhatikan oleh wanita yang tak jauh dari sana. Sedangkan di lain tempat, Ma-eum dan Seok-ji yang baru sampai tiba-tiba diam dengan pandangan ke depan. Ternyata di sana ada Pak Na dan Hyemi, produser dari Yongtoon, membuat Seok-ji langsung membawa Ma-eum keluar dengan rasa penasaran apa yang telah mereka lakukan. Dan episode 70 berakhir, lanjut episode 8.